Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi atau siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu menuntut ilmu, dan itu sebuah kewajiban bagi seorang muslim tentunya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya guru baru di SMA Negeri 3 Sukoharjo ini. Saya mutasi dari SMK Negeri 1 Karanganyar yang sudah 1 minggu ini saya diberikan kesempatan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk mengajar di SMA Negeri 3 yang dulu saya juga pernah belajar di sini selama 3 tahun. Jadi saya juga alumni atau lulusan dari SMA Negeri 3, lulus tahun 2002. Anak-anak yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Hanif Nur Alim. Saya juga seorang lulusan sarjana teknik, juga seorang lulusan sarjana pendidikan agama Islam, dan juga magister pendidikan agama Islam. Kemudian istri apoteker Halimatus Sa'diyah, SPAM SPDI. Kemudian anak 2 yaitu Faiza Zain Alim dan Asyarifah Alim. Kemudian alamat saya di Kalangan RT 3 RW 1 Mulur Mendosari Sukoharjo. Kemudian untuk selalu menjalin silaturahmi, saya juga menggunakan media sosial, yaitu salah satunya adalah Facebook. Facebook saya ada di situ. Silahkan kalian bisa berteman dengan saya. Di situ cari Hanif Ima Faiza Sarifah. Itu saja perkenalan dari saya. Langsung ke materi. Materi bab ini adalah kita belajar tentang kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim. Jadi sangat penting seseorang itu dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum yang lainnya. Ilmu ya, atau sains atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Arabnya adalah ilmun, adalah usaha sadar untuk menyelidiki atau menentukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kemudian dari segi etimologi, kata ilmu dalam bahasa Arab atau ilmi yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Dalam kaitannya penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah sosial dan sebagainya. Kemudian dalil atau dasar yang diperintahkan untuk kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu, salah satunya adalah ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang 11, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berlapang-lapanglah dalam majelis, di majelis penuntut ilmu termasuk sekolahan, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majelis, semangat dalam menuntut ilmu, dan Allah dalam janjinya akan memberikan atau akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.
Kemudian di situ dijelaskan juga di dalam surat At-Taubah ayat 122, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan-golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi ini sangat menekankan bahwa artinya menuntut ilmu itu sangat-sangat penting. Jadi ketika ada peperangan saja, maka tidak semuanya itu untuk diizinkan untuk berangkat perang, tetapi sebagian itu harus ada yang menuntut ilmu. Ada juga hadis, banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu, dan ini sangat terkenal hadis ini, wa man salaka tariqa yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqatu illa jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya termasuk kita dalam semangat mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Termasuk diantaranya adalah barang siapa yang ingin selamat dunia itu menggunakan ilmu. Bagaimana cara orang itu bisa selamat di dalam akhirat juga harus ada ilmu, dan juga barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat itu juga harus memiliki ilmu. Dan ini juga ada hadis lain, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa yang mendatangi masjidku, tidaklah ia mendatangi kecuali untuk kebaikan yang akan dipelajarinya atau diajarkannya, maka dia sesama dengan kedudukan mujahid fi sabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sama saja hukumnya adalah dia sedang berjihad di jalan Allah. Jadi ketika menuntut ilmu, termasuk dimanapun kita berada, itu harus bersemangat. Karena apa? Kita tercatat sebagai seorang mujahid atau orang yang berjihad di jalan Allah. Bukan hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum. Karena apa? Semua ilmu dalam kebaikan itu adalah ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum, ya, walaupun di sini belum dijelaskan hukum menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya fardu ain. Setiap seorang muslim itu harus belajar tentang ilmu agama. Kemudian untuk menuntut ilmu-ilmu umum itu adalah fardu kifayah. Jadi seorang muslim itu harus ada yang mampu mempelajari atau menguasai ilmu-ilmu umum. Contohnya, seorang muslim harus ada yang bisa menjadi dokter. Seorang muslim harus ada yang bisa menjadi insinyur. Seorang muslim harus bisa menjadi ahli nuklir dan lain sebagainya, termasuk alat-alat alutsista, alat-alat peperangan. Itu seorang muslim harus ada yang bisa dan menguasai. Bagaimana kalau tidak bisa? Maka seorang muslim tersebut kalau sampai tidak ada yang bisa, maka di golongan tersebut maka akan menanggung dosa. Dan alhamdulillah sampai saat ini seorang muslim itu bisa menguasai bidang-bidang ilmu yang lain selain ilmu agama. Dan kalian pun juga harus bersemangat ketika belajar itu harus pandai dalam satu bidang ilmu umum. Diusahakan seperti itu. Dan masih banyak di buku-buku paket maupun buku-buku modul itu tentang keistimewaan orang-orang yang
giat dalam menuntut ilmu. Di situ juga disebutkan beberapa hikmah atau manfaat menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah dia selalu berada di jalan Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti ia berada di jalan Allah hingga pulang. Kemudian mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kemudian tidak dimurkai oleh Allah. Artinya apa? Allah pun juga akan mencintai kita, orang-orang yang suka dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, janjinya Allah termasuk di dalam surat At-Taubah tadi ayat 122, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dimudahkan dalam menuju surga orang-orang yang menuntut ilmu. Tentunya akan menjadi pandai. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan luas. Kemudian tidak canggung bila bersosialisasi. Kemudian yang 9, dihormati. Kemudian masih banyak lagi keutamaannya. Salah satunya adalah semua hewan yang ada di laut dan di bumi pun juga akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang sanggup atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan juga malaikat pun akan membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.